Jadi kata para ulama, isim itu punya ciri-ciri, fiil itu punya ciri-ciri, harf ja'a li ma'nan itu juga punya ciri-ciri. Ya. Nah, ciri-cirinya ini kita harus ketahui teman-teman, supaya kita bisa membedakan mana isim, mana fiil, mana huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, pada video kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembacaan dari kitab At-Tuhfatul Ushabiyah fi Tashil Matnil Ajurumiyah yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ibnu Thabit Ibnu Sa'id Al-Wusabi hafizahullahu ta'ala. Ya, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang maksud ya dari perkataan Imam Ibnu Ajurrum, wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Ini udah tuntas kita bahas ya. Dan kalam ini ya memiliki 3 bagian kata beliau, atau 3 macam ya. Yang pertama adalah isim, fi'il, harf ja'a li ma'nan. Ya, harf yang datang dengan makna. Ya. Kenapa beliau memulai pembahasannya itu dengan ini? Ya. Karena kata para ulama, modal dasar seorang untuk bisa ya membaca teks Arab yang tidak ada harokatnya, ya, teks gundul, ya. Itu modal awalnya adalah bisa membedakan mana isim, mana fiil, mana harf. Nah, kita udah jelaskan definisinya ya, teman-teman ya. Isim itu apa, fiil itu apa, harf ja'a li ma'nan itu apa. Nah, buat teman-teman yang belum nonton videonya, silahkan ditonton terlebih dahulu ya, supaya ya tidak ada materi yang terlengkapi ya. Link deskripsinya sudah saya letakkan, linknya sudah saya letakkan di kolom deskripsi. Ya, silahkan teman-teman cek di kolom deskripsi, di situ kami letakkan link-link ya video-video sebelumnya. Ya, ditonton runut ya teman-teman ya, supaya tidak ada materi yang terlompati. Nah, yang jadi pertanyaan, setelah kita mengetahui apa itu isim, apa itu fiil, apa itu huruf, ya. Nah, sekarang bagaimana kita membedakan atau mengetahui mana isim, mana fiil, mana huruf dalam sebuah teks? Ya, dalam sebuah kalimat. Misal ada teks ya seperti ini. Ya, ini seperti ini teks ini ya. Huruf. Kita harus tahu, kita harus bisa membedakan mana isim, mana fiil, mana huruf. Sedangkan kita nggak ngerti artinya itu apa. Ya, apakah ini isim, apakah ini fiil, apakah ini huruf, artinya aja nggak tahu. Terus gimana caranya kita mengetahui? Apakah kita harus buka kamus terlebih dahulu, cari tahu artinya dulu, oh baru ketahuan ini isim, baru ketahuan ini fiil, baru ketahuan ini harf? Jawabnya enggak mesti seperti itu, teman-teman, ya. Jadi kata para ulama, isim itu punya ciri-ciri, fiil itu punya ciri-ciri, harf ja'a li ma'nan itu juga punya ciri-ciri. Ya. Nah, ciri-cirinya ini kita harus ketahui, teman-teman, supaya kita bisa membedakan mana isim, mana fiil, mana huruf. Nah, inilah materi selanjutnya yang akan dibahas ya di video kali ini. Tonton terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman semuanya, kita sudah masuk ke halaman 20. Nah, di materi yang selanjutnya ya, di sini Syekh Ahmad Ibnu Thabit memberikan judul ya bab yang barunya ini dengan judul Alamatul Ismi. Ya, tanda-tanda isim atau ciri-ciri isim ya. Jadi beliau di sini langsung memperkenalkan kepada kita ciri-ciri isim itu seperti apa, supaya kita nggak salah sangka ya. Ini isim, nanti kita sangkanya fiil ya, atau ini kita sangkanya nanti huruf. Nah, supaya nggak salah sangka atau nggak salah tuduh gitu ya, kita harus tahu ciri-cirinya itu seperti apa. Baik. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah ya menjelaskan, qala, beliau berkata, falismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu
wa huruful qasami wa hiyal wawu wal ba'u wa ta'u. Ya, kata beliau isim itu dikenal dengan khafad, dengan tanwin, dengan masuknya alif lam, dengan kemasukannya huruf khafad. Ya, huruf khafad itu diantaranya adalah min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, dan juga huruf-huruf yang digunakan untuk bersumpah, yaitu huruf wawu, huruf ba, dan huruf ta. Ya, selesai perkataan Imam Ibnu Ajurrum. Sepintas kalau kita melihat atau membaca ya ucapan dari Imam Ibnu Ajurrum ini, mungkin kita pusing maksudnya ini apa gitu ya. Makanya dibutuhkan ya syarah atau penjelasan para ulama. Taib. Nah, Syekh Ahmad Ibnu Tsabit rahimahullah di sini menjelaskan maksud dari ucapan Imam Ibnu Ajurrum ini. Kata beliau, aku katakan, yatamayyazul ismu an akhawaihil fi'li wal harfi bi alamatin katsiratin. Ya, kata beliau, isim dapat dibedakan dari dua orang saudaranya, yaitu fi'il dan huruf, dengan tanda-tanda yang banyak atau ciri-ciri yang banyak. Ya, dzakarul musannifu minha arba'an. Ya, di sini musannif maksudnya Imam Ibnu Ajurrum menyebutkan di antaranya, yaitu ada 4 ciri. Ya, kata beliau di antaranya berarti ya enggak semua cirinya diturunkan di sini, tapi di antara ciri isim. Ya, memang ada sebenarnya ciri isim yang tidak diturunkan oleh Imam Ibnu Ajurrum. Cuma yang paling ma'ruf, yang paling banyak kita temukan di cirinya 4 ini. Ya, apa saja? Al-ula yang pertama adalah al-khafdu. Ya, ini ciri yang pertama. Apa itu al-khafdu? Insyaallah nanti akan kita jelaskan. Ya, sabar ya teman-teman ya, kita akan jelaskan nanti. Ya. Taib. Wasaniyah yang kedua adalah at-tanwin. Ya. Ciri yang kedua adalah tanwin. Ya. Tanwin kita udah tahu ya, an, in, un itu. Nah, tapi penjelasannya itu nanti ya akan kita jelaskan lebih dalam lagi, karena di sana insya Allah akan ada faidah yang sangat bagus sekali ya saat kita membahas tentang tanwin ini. Taib. Wasalisah yang ketiga adalah dukhulul alifi wal lam. Ya, masuknya alif lam. Ya, atau kemasukan alif lam. Ini ciri yang keberapa? Yang ketiga. Ya. Warabi'ah yang keempat adalah dukhulu harfin min hurufil khafdi, masuknya huruf dari huruf-huruf khafad. Ya, huruf-huruf khafad yang tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Ajurrum di sini ya. Jadi ada berapa ciri isim disebutkan oleh Imam Ibnu Ajurrum? Ada 4 ya. Ini dicatat teman-teman ya, ada 4. Yang pertama adalah khafad, yang kedua adalah tanwin, yang ketiga adalah kemasukan alif lam, dan yang keempat adalah kemasukan salah satu huruf dari huruf-huruf jar. Wa hadhil alamatu minha ma yakunu fi awwalil kalimati kal alifi wal lami wa hurufil khafdi. Ya. Dan tanda-tanda atau ciri-cirinya ini diantaranya ada yang terletak di awal kata, ya seperti alif lam dan huruf khafad, yaitu letaknya ada di awal kata. Ya. Wa minha ma yakunu fi akhiriha, dan ada juga yang letaknya itu di akhirnya. Ya, kal khafdi wa tanwini, seperti tanda khafat dan juga tanda tanwin. Ya, jadi adil nih teman-teman ya. Ada 4 tanda, 2 di depan, 2 di belakang. Ya, yang di depan atau di awal kata mendahului kata itu adalah contohnya alif lam dan juga huruf khafat. Kemudian 2 yang di belakang itu adalah khafat dan juga tanwin. Ya, baik. Kita lanjutkan. Famata ra'aita fil kalimati alamatan min hadhil alamati aw kanat taqbaluha hakamta 'alaiha bi annaha ismun. Ya. Kata beliau, kapan saja engkau melihat ada kata, ya, dalam sebuah kata itu terdapat tanda, ya, dari tanda-tanda ini atau ciri-ciri yang 4 ini, atau dia menerimanya, ya, menerima ciri ini, maka engkau hukumi engkau hukumi atasnya bahwasanya dia adalah isim. Ya. Jadi kapan saja kita melihat salah satu ciri ini ada pada satu kata, ya, ada di dalam satu kata, atau nggak ada di dalam kata ini tapi dia menerima, ya, menerima salah satu dari 4 tanda ini, maka dipastikan dia adalah isim.
ya, bukan fiil, bukan juga harf, ya, bukan fiil, bukan juga harf. Baik, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman ya. Ya, yang pertama khafad, kemudian yang kedua tanwin, yang ketiga kemasukan alif lam, dan yang keempat adalah kemasukan salah satu huruf dari huruf-huruf khafad. Ya, baik. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Ya, kita mulai dari ciri yang pertama dulu, yaitu khafad. Baik, kata beliau fa'ammal khafdu fahuwa lughatan diddul irtifa'i wa huwa tasaffulu. Ya. Kata beliau adapun khafad, ini ciri yang pertama. Dia secara bahasa adalah lawan dari irtifa'. Ya, lawan dari al-irtifa'. Apa itu al-irtifa'? Al-irtifa' itu artinya meninggi, ya, atau sesuatu yang berada di tempat yang tinggi. Lawannya, lawan dari meninggi berarti merendah. Nah, inilah yang dimaksud dengan tasaful. Tasaful artinya merendah atau berada di posisi bawah. Ya. Ini khafad secara bahasa. Ya, secara bahasa itu artinya merendah, lawan dari meninggi. Ya. Wastilahan, adapun secara istilah, ya, yang dimaksud dengan khafad adalah ibaratun 'anil kasratil lati tahdutsu 'inda dukhuli 'amilil khafdi aw ma naba anha. Ya. Yang dimaksud dengan khafad secara istilah adalah ungkapan tentang kasrah. Ya, suatu ungkapan tentang kasrah yang terjadi tatkala kemasukan amil khafad, ya, atau yang menggantikannya. Nah, menggantikannya ini maksudnya apa nih? Ya, menggantikan siapa ini? Ya, menggantikan kasroh ya teman-teman ya, menggantikan kasroh. Jadi secara istilah ya, khafad itu adalah ungkapan ya tentang kasroh atau yang menggantikan kasroh, gitu ya, simpelnya begitu ya, ungkapan tentang kasroh atau yang menggantikan kasroh pada suatu kata, yang mana kasroh atau yang menggantikan kasroh pada kata ini terjadi karena kemasukan salah satu amil khafad. Ya, ini yang dimaksud dengan khafad. Ya, baik, pusing ya. Oke, tenang aja ya, kita akan jelaskan dengan contoh ya. Kalau dengan contoh itu insya Allah lebih jelas lagi ya. Orang Arab mengatakan bil mithali yattadihul maqal, ya, dengan contoh ya akan jelas ya suatu ungkapan. Ya, kalau kita membaca definisi ini begitu aja karena kita nggak paham, tapi ketika didatangkan contohnya, oh kayak gitu toh ya, jadi penting nih contohnya. Oleh karena itu Syekh Ahmad bin Sabit di sini membawakan contoh, wadzalika nahwu kasratid dali min zaidin fi qaulika marartu bi zaidin. Nah, lihat, perhatikan di sini teman-teman. Kalau udah ada contohnya, insya Allah teman-teman akan gampang memahami apa yang dimaksud dengan khafad. Kata beliau, yang demikian itu contohnya adalah kasroh pada huruf dal, ya, dari kata zaid pada ucapanmu marartu bi zaidin. Ya, perhatikan di sini teman-teman, ada kalimat marartu bi zaidin. Ya, marartu bi zaidin artinya aku melewati Zaid. Ya, aku melewati Zaid. Perhatikan di sini kata Zaid, ya, harokat akhirnya itu kasroh, bi zaidin, ya, bukan bi zaidun, ya, bukan juga bi zaidan, ya, tapi di kasroh bi zaidin. Nah, kasroh yang ada di akhir ya kata Zaid yang ada pada huruf dal ini, inilah yang disebut dengan khafad. Ya, ini yang disebut dengan khafad. Perhatikan di sini definisinya. Dia adalah ibaratun 'anil kasroh, ungkapan tentang kasroh yang terjadi karena kemasukan amil khafad. Mana amil khafadnya? Huruf ba ini. Ya. Ini yang menyebabkan si Zaid ini dalnya jadi kasroh itu karena ada huruf ba-nya. Kalau ba-nya dibuang, Zaidun, jadi dhammah.
Tapi kalau ba-nya diletakkan di sini bi zaidin, inilah yang disebut dengan amil khafad. Ya. Jadi kasrohnya dal ini disebabkan karena ada amil khafad, yaitu huruf ba di awalnya ini. Nah, nanti teman-teman akan makin paham nih ketika kita membahas tentang huruf khafad. Ya, ciri terakhir dari isim itu adalah huruf khafad, nanti akan kita bahas ya, insyaallah. Ya, intinya gini. Kalau ada kata ya diakhiri dengan kasroh, kemudian kasrohnya ini disebabkan karena ya amil khafad, maka dia itulah disebut dengan khafad ya. Inilah yang disebut dengan khafad, ungkapan kasrohnya suatu huruf yang ada di akhir kata ya, karena kemasukan amil khafad ya. Fa zaidin ismun, kata zaid yang ada di sini zaidin, dia adalah isim ya. Dia adalah isim, bukan fi'il, bukan huruf ya. Dari mana kita mengetahuinya? Bidalili wujudil kasrati fi akhirihi. Dalilnya yaitu kasroh yang ada di akhirnya. Kalau ada kata ujungnya kasroh, ini isim nih. Itu simpelnya begitu ya. Simpelnya begitu ya. Jadi kalau kita nemuin kata akhirnya kasroh, nah itu isim ya, dia adalah isim. Wa mithluhu qauluhu ta'ala ya. Contohnya lagi adalah firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perhatikan di sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, kata-katanya diakhiri dengan kasroh semua. Bismi kasroh, Allahi kasroh, Ar-Rahmani kasroh, Ar-Rahimi kasroh. Ya, kasroh semuanya ya. Bismi, Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Ya, kasroh semuanya. Berarti ini semuanya isim. Ya, karena fiil nggak ada yang di kasroh akhirnya gitu ya. Huruf juga sama. Ya, tidak ada yang di kasroh karena kemasukan amil, amil khafad. Ya, fakullun min ismi lafdi wa lafdil jalalati Allahi war-Rahmani war-Rahimi asmaun. Jadi setiap kata ini semuanya, baik itu isim, kemudian ismi ini ya, ismi, kemudian Allahi lafzul jalalah yang di sini, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, ini semuanya adalah isim. Ya, kata beliau, ini semuanya adalah isim. Bidalili wujudil kasrati fi akhiriha. Ya, dengan dalil adanya kasrah di akhirnya. Ya. Bismi ada kasrah di akhirnya, Allahi ada kasrah di akhirnya, Ar-Rahmani ada kasrah di akhirnya, Ar-Rahimi ada kasrah di akhirnya. Paham ya teman-teman ya? Ya. Taib. Jadi kata yang diakhiri kasrah itu yang disebut dengan khafad ya. Kasrahnya itu, kasrah yang ada di akhir kata itu disebut dengan khafad. Ya, baik. Kemudian di sini beliau memberikan tanbih. Tanbih, warning, peringatan. Ya. Al-khafdu ibaratul kufiyyina wal jarru ibaratul basriyina wa huma bima'nan wahidin. Ya, kata beliau khafad itu adalah ungkapannya ahli Kufah, jar itu adalah ungkapannya ahli Basrah. Ya, jadi dalam ilmu nahwu ini ada dua madhab besar ya. Ada madhab Kufah, ada madhab Basrah. Orang-orang Kufah menyebut kasroh yang ada di akhir kata itu dengan istilah khafad ya. Nah, orang-orang Basrah atau yang bermadhab Basrah menyebut ungkapan tentang kasroh yang ada di akhir kata tadi itu bukan dengan istilah khafad, tapi dengan istilah jar ya. Wahuma bima'nan wahidin, dan dia ya adalah ya, dan keduanya ini memiliki makna yang sama ya. Maknanya sama aja. Jadi khafad dan jar ya itu juga ya. Cuma beda ungkapannya aja ya. Kalau ahli Kufah menyebutnya dengan khafad ya, kalau ahli Basrah menyebutnya dengan jar gitu ya. Jadi kalau menurut ahli Basrah ya, kalau menurut ahli Basrah ya, isim itu diketahui dengan jar gitu ya. Nah, ini sebenarnya ungkapan aja ya, ini cuma ungkapan saja. Nah, Imam Ibnu Ajurrum di sini menggunakan istilah khafad. Nah, di sini kita ketahui ya, berarti beliau madhabnya dalam ilmu nahwu ini lebih condong ke madhab Kufah ya, lebih condong ke madhab Kufah. Nah, ini ciri yang pertama teman-teman ya, yaitu kata ini ya beri'rab khafad
ya, atau beri'rab jar diakhiri dengan harokat kasroh, ya. Baik, ini ciri yang pertama, ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, ya, pembahasan kita. Insya Allah di video selanjutnya kita akan membahas ciri yang kedua, yaitu tentang tanwin. Baik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.